Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuziqannahum, dan niscaya mengicipkan sungguh aku Allahum pada mereka, minal azabil adna, dari siksaan yang dekat, dunal azabil akbari, selain siksa yang lebih besar, yaitu siksa akhirat atau siksa neraka. Kalau azabil adna, siksaan yang dekat, maksudnya siksa di dunia. La'alahum, agar mereka iku yarji'un, sama kembali mereka, maksudnya kembali bertaubat, meninggalkan kekafiran. Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat, tempat mereka adalah di neraka. Itu di akhirat nanti. Kemudian Allah menjelaskan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Selain mereka diberi siksaan yang lebih besar, yaitu siksa neraka, Allah juga memberi siksaan yang dekat, yaitu siksaan di dunia. Contohnya mereka kalah dalam perang Badar, maupun siksaan yang lain, termasuk larang pangan dan sebagainya. Nah, harapannya apa? La'allahum yarji'un, ketika di dunia diberi peringatan kalah dalam perang Badar, diberi siksaan, larang pangan dan sebagainya, itu agar mereka itu mau tobat, meninggalkan kekufurannya untuk hijrah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, tapi kenyataannya setelah mereka diberi siksa di dunia, ternyata mereka tidak bertaubat. Nah, melihat teman-temannya mati dalam perang Badar, tidak dijadikan sebagai pelajaran. Nah, tidak dijadikan sebagai pelajaran, tidak dijadikan sebagai nasihat. Nah, diberi siksaan yang lain juga sama. Mereka tetap dalam kekufuran, mereka tetap tidak taat. Ya sudah, akhirnya mereka di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih besar, yaitu neraka. Waman, dan siapakah azlamu, yang lebih aniaya, mimman, daripada orang, dzukira, yang diingatkan dia, bi ayati rabbi, dengan beberapa ayat Tuhannya, tapi tsumma a'rada, kemudian berpaling dia, anha, dari ayat, artinya tidak mengikuti ayat yang dibaca tadi. Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang diingatkan dengan menggunakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, tapi dia berpaling dari ayat itu, tidak mau iman, tidak dianggap sebagai ayat Allah, tidak dianggap itu sebagai peringatan. Mereka tetap dalam kekufurannya, mereka tetap dalam kemaksiatannya. Nah, kalau sudah diingatkan dengan ayat Allah, mereka tidak mau menerima, terus siapa yang lebih zalim daripada orang itu? Jawabnya ya orang itu sendiri. Wong sudah diingatkan dengan kalam Allah, dengan firman Allah, kok tidak bisa nerima? Nah, ini berarti orang itu zalim banget. Inna, sesungguhnya aku Allah, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa, iku muntakimun, zat yang menyiksa semua. Nah, aku pasti menyiksa pada orang-orang yang berdosa, yang diingatkan dengan ayat Allah, ternyata tidak bisa menerima, tidak ridho, tetap berbuat dosa, tetap kufur kepada Allah. Itu orang yang seperti itu pasti aku siksa. Nah, ada kalanya disiksa
Di dunia, di akhirat juga disiksa. Ada kalanya di dunia selamat, tapi di akhirat pasti disiksa oleh Allah. Nggak ada yang lepas dari siksaan Allah. Nah, itu. Kalau sudah kufur, maksiat, pasti Allah akan menjatuhkan siksa. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi aku Allah Musa pada Nabi Musa Al-Kitaba pada kitab Taurat. Fala takun, maka jangan ada kamu Muhammad iku fi miryatin, di dalam keraguan-raguan mil liqaihi, dari ketemu Nabi Musa. Wa ja'alnahu, dan menjadikan aku Allah pada kitab Taurat hudan, menjadi petunjuk li Bani Israel, bagi orang-orang Bani Israel. Aku Allah telah memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Nah, selama 40 hari sudah aku berikan. Nah, kamu Muhammad jangan sampai ragu-ragu tentang akan ketemu pada Nabi Musa. Artinya, kamu pasti suatu saat akan ketemu terhadap Nabi Musa. Nah, kenyataannya betul. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah, naik ke langit, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 dalam keadaan, kalau dalam hadis Bukhari, Muslim itu disebutkan, ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijali syanu'ah. Pada waktu saya dimi'rajkan, dinaikkan ke langit sana, saya ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang laki-laki yang kulitnya merah, kemudian tinggi, rambutnya keriting. Nah, rambutnya keriting. Seperti orang Sanu'ah. Nah, itu ternyata betul Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, termasuk yang memberi saran kepada Nabi Muhammad untuk naik ke atas, minta keringanan bab kewajiban sholat. Nah, itu yang tadinya 50 menjadi dikurangi 5, ada yang riwayat dikurangi separuh dan sebagainya, akhirnya menjadi 5 kali sholat itu. Itu termasuk usulan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Wa ja'alnahu hudal li Bani Israel, dan aku menjadikan kitab Taurat yang telah aku berikan kepada Musa itu sebagai petunjuk khusus untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kalau sekarang ya nggak berlaku, karena Taurat itu untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kita sekarang petunjuknya adalah lewat Al-Quran. Wa ja'alna, dan menjadikan aku Allah minhum, sebagian dari mereka, orang-orang Bani Israel, aku jadikan a'immatan, pada beberapa pemimpin. Nah, menjadi pemimpin. Yahduna, yang menunjukkan mereka, menunjukkan pada orang lain, bi amrina, dengan perkaraku Allah, yang sudah tertulis di dalam Taurat, beberapa syariat, hukum-hukum. Lama sobaru, ketika bersabar mereka pemimpin. Wakanu, dan ada mereka pemimpin, bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, iku yukinun, sama yakin mereka. Nah, sebagian dari orang-orang Bani Israel
itu aku jadikan pemimpin, menjadi ulama, menjadi pemimpin, ada yang jadi nabi. Nah, yang menunjukkan manusia yang lain terhadap perkaraku yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Beberapa syariat agama, hukum-hukum. Allah menjadikan mereka pemimpin lama sobaru, ketika mereka bersabar. Bersabar menetapi kitab Tauratnya itu. Menjalani perintah, mereka sabar. Menjauhi larangan, mereka sabar. Tidak terpengaruh dunia. Dan sabar terhadap musibah, cobaan. Nah, karena sudah teruji, oleh Allah, mereka dijadikan pemimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa mengamalkan isi kitab, itu oleh Allah diangkat derajatnya. Di dunia itu diangkat derajatnya. Bahwa sekarang orang itu konsisten di dalam menetapi Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, itu oleh Allah diangkat derajatnya. Gitu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, di samping mereka sabar, mereka itu juga yakin terhadap ayat-ayatku. Ayat-ayat sudah tercantum dalam Taurat, mereka yakini. Nah, karena kesabaran mereka, keyakinan mereka terhadap kitab Taurat, maka mereka aku jadikan pemimpin umat Bani Israel. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi nabi, dan sebagainya. Nah, Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, huwa, dia Allah, iku yafsilu, akan memisahkan siapa Allah. Artinya akan menghukumi siapa Allah, bainahum, di antara mereka. Mereka orang iman dan orang kafir. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Fima, di dalam urusan apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, fihi, di dalam ma, iku yakhtalifun, sama berselisih mereka, yaitu urusan agama. Nah, Tuhanmu Muhammad, Allah, akan menghukumi di antara makhluknya, antara orang iman dengan orang-orang kafir. Besok akan dihukumi oleh Allah tentang urusan agama yang mereka perselisihkan waktu di dunia. Semua ngaku benar, golongan ini ngaku benar, golongan itu ngaku benar. Nggak ada yang ngaku salah, nggak ada. Semua mengaku benar dalam urusan agama. Nah, itu nanti akan dihukumi oleh Allah besok hari kiamat. Siapa yang benar? Nah, itu. Nah, sebelum dihukumi oleh Allah, kita usaha mencari kebenaran lewat Quran dan hadis. Karena sudah ada jaminan, Rasulullah SAW sudah memberi jaminan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, selagi kalian berpegang teguh dua perkara itu, tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitabillah wa sunnati nabiyyih. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya Nabi. Kalau kita tetap itu, pasti benarnya. Kita nanti akan dihukum oleh Allah berada di pihak yang benar. Kalau sudah dinyatakan pihak yang benar, pasti masuk surga. Awalam yahdi, adakah belum jelas? Atau awalam yahdi itu awalam yubayyinillah. Apakah Allah belum menjelaskan? Lahum, pada mereka, orang-orang kafir Mekah. Kam, banyak. Ahlakna, telah merusak aku Allah. Min qablihim, dari sebelum mereka, orang-orang kafir Mekah. Merusak minal kurun, pada beberapa golongan. Golongan orang-orang kafir sebelum kafir Mekah. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, dan sebagainya.
Yamshuna yang berjalan mereka, orang-orang kafir Mekah, fi masakinihim di dalam beberapa tempat mereka. Artinya bekas desa mereka. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam demikian itu opola ayatin ayat. Afala yasma'un? Adakah maka tidak mendengar mereka orang-orang kafir Mekah? Nah, Allah apa belum menjelaskan pada mereka? Atau awalam yahdi itu apakah belum jelas bagi mereka bahwa telah banyak golongan-golongan kafir sebelum mereka telah aku rusak. Telah aku rusak. Nah, apa belum jelas? Golongan orang-orang kafir zaman dulu telah aku rusak sebab kekafiran mereka. Sebab mereka mendustakan Rasulnya, gak percaya pada utusan Allah, gak percaya dengan Allah. Nah, akhirnya aku rusak. Masa mereka belum ngerti? Yamshuna fi masakinihim. Orang-orang kafir Mekah juga telah berjalan di bekas desa-desa mereka itu. Ketika mereka berdagang ke tanah Syam, pasti melewati bekas desanya Nabi Lot, bekas desanya Nabi Soleh. Mereka lewat. Mereka tahu jelas bagaimana kerusakan yang ada di desa situ. Bagaimana kondisinya. Hancur, tidak ada sisa, tidak ada yang tersisa dari kaum yang dulu itu. Nggak ada yang tersisa. Mereka sudah tahu itu. Inna fi dzalika la ayatin. Itu semua jadi ayat. Jadi ayat yang bisa menjadi nasihat bagi mereka. Mestinya begitu. Oh, ternyata orang-orang yang kufur kepada Allah ternyata disiksa. Meskipun mereka fisiknya kuat, kekayaannya melimpah, karena kufur oleh Allah disiksa dan mereka tidak bisa menolak siksaan itu. Loh, mestinya itu sebagai ayat. Nah, afala yasma'un, adakah mereka tidak mendengar tentang cerita itu? Tentunya kan sudah. Wong itu cerita yang sangat tenar kok. Nah, sangat tenar. Nah, mereka sudah mendengar tentang kabar itu, sudah mendengar. Nah, tapi kenyataannya mereka tetap tidak mau iman. Padahal sudah melihat langsung bekas desanya, sudah dengar ceritanya apa. Kok sampai Allah menjatuhkan siksa itu sebabnya apa? Mereka juga sudah dengar. Nah, tapi ternyata mereka tetap tidak mau iman. Awalam yaro, adakah belum melihat mereka, orang-orang kafir Mekah, Ana sesungguhnya aku Allah, iku nasuku, menggiring aku Allah, al-ma'a pada air hujan, ilal ardil jurus, pada bumi yang kering, fanukhriju maka mengeluarkan aku Allah, bihi sebab air, mengeluarkan zar'an pada tanaman, seperti padi, gandum. Nah, takulu yang makan minhu dari tanaman, opo? An'amuhum, ternak mereka, wa anfusuhum, dan diri mereka. Afala yubsirun, apakah tidak melihat mereka? Nah, orang-orang kafir Mekah apa juga tidak melihat bahwa akulah yang menggiring air ke tanah yang kering. Mendung, gelap, akhirnya turun hujan, menghujani tanah yang gersang, yang kering. Dengan air hujan itu akhirnya aku menumbuhkan tanaman. Tanaman padi, tanaman gandum, yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan oleh hewan ternak mereka dan diri mereka sendiri. Nah, gandumnya dimakan manusianya, nah, daunnya bisa dimakan oleh ternaknya. Itu contohnya. Nah, masa mereka nggak ngerti itu? Itu kekuasaan Allah itu.
Kekuasaan Allah. Allah menumbuhkan bumi yang kering. Afala yubasirun, apa mereka nggak melihat? Kan sudah. Nah, kalau Allah menghidupkan bumi yang kering saja bisa, nah, maka Allah menghidupkan orang yang sudah mati juga bisa. Nah, Allah juga bisa, Allah kuasa. Cukup dengan kalimat kun saja sudah. Nah, mestinya itu jadi nasihat. Nah, tapi ternyata mereka tidak bisa menerima dengan ayat-ayat Allah itu nggak bisa menerima. Saking kerasnya hati mereka dan sudah di stempel, stempel kufur oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, itu sudah dicap, ada tutupnya hatinya, pendengarannya, penglihatannya, ada tutupnya semua, sehingga kenyataan itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Wa yaquluna, dan berkata mereka, orang-orang kafir Mekah, mata kapan opo hadzal fathu, ini keputusan, ini keputusan. In kuntum, jika ada kalian, iku shodikin, orang-orang yang sungguh. Nah, orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, itu bertanya dengan nada menghina, meremehkan. Muhammad, kapan katanya di antara kita akan ada keputusan yang pengikut kamu akan ditolong oleh Allah, kami akan disiksa. Nah, kapan keputusan itu akan datang? Jika kamu orang-orang yang benar, kapan itu tiba? Nah, ini bisa bermakna hadzal fathu ini adalah kiamat, atau hari kemenangan orang iman mengalahkan orang kafir. Nah, kapan keputusan itu datang? Kul, katakan Muhammad, yaumal fathi, pada harinya keputusan. Kalau manasnya harinya terbuka, maksudnya keputusan. La yang fa'u, maka tidak manfaat, alladzina, pada orang-orang kafaru yang kufur mereka, opo imanuhum, iman mereka, wala, dan tidak hum, mereka iku yungzurun, diberi tempo mereka, diberi waktu mereka. Jawablah Muhammad, ketika hari keputusan itu telah tiba, maka imannya orang-orang kafir tidak ada manfaatnya. Ketika kiamat tiba, mama, ya sudah, kiamat tiba, mereka menyatakan iman, sudah terlambat, nggak manfaat. Nah, atau ketika hari keputusan berupa perang menang, orang iman menang, terus bisa membunuh orang kafir. Nah, ketika orang kafir akan terbunuh, kok baru menyatakan iman? Ya nggak ada manfaatnya. Nah, nggak ada manfaatnya. Sama dengan Fir'aun, ketika mau tenggelam mengucapkan la ilaha illallah, nggak ada artinya. Nah, nggak ada artinya. Begitu kufur atau dibunuh, nah kecil-kecil baca la ilaha illallah, wah, ya sudah nggak ada manfaatnya, sudah terlambat. Nah, walahum yung, dan mereka tidak diberi waktu untuk bertobat lagi kalau sudah hari itu tiba. Nah, kalau sudah hari itu tiba, nggak ada manfaatnya. Ternyata betul orang kafir Mekah mengalami yaumul fathi, yaitu waktu perang Badar. Karena waktu perang Badar mereka alami, waktu Fathu Mekah juga mereka alami. Ketika mereka dibunuh, kok baru menyatakan iman, ya nggak ada manfaatnya. Nah itu. Farid, maka berpalinglah kamu Muhammad. Berpalinglah kamu Muhammad anhum, dari mereka, orang-orang kafir Mekah. Wantazir, dan menunggulah kamu Muhammad.
Innahum sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, iku muntazirun, orang-orang yang menunggu. Muhammad, kalau orang kafir sudah kamu nasihati, mereka juga sudah melihat bagaimana akibat orang-orang kafir zaman dulu. Kok ternyata mereka tetap tidak mau iman Muhammad? Ya sudahlah, nggak usah diurusi lagi lah. Berpalinglah dari mereka. Tunggulah pertolongan dari Allah. Mereka juga menunggu siksaan dari Allah. Nah, sudah tunggu aja, biarkan aja lah mereka. Mansuh, nasihnya, jangan ditunggu Muhammad, perangi saja mereka. Nah, waktu itu oleh Nabi ya diperangi betul. Nah, diperangi betul. Nah, kalau sudah diperangi, ya sudah. Nah, nggak ada manfaatnya, begitu mati baru menyatakan iman. Ya, nggak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, ittaqi, takwalah engkau Allah pada Allah. Wala tuti', dan jangan taat kamu, jangan mengikuti kamu Nabi Muhammad al-kafirin, pada orang-orang kafir, wal munafikin, dan pada orang-orang munafik. Wahai Nabi Muhammad, kamu takwalah kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larangannya supaya dijauhi. Dan kamu jangan mengikuti orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Dan juga jangan mengikuti pada orang-orang munafik yang lahiriahnya mengatakan iman, tapi hatinya sebenarnya kafir. Itu jangan diikuti. Ini urusan agama, urusan ibadah, jangan ngikuti orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Kamu harus berpegang teguh pada apa yang difirmankan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, iku aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha menghukumi. Atau hakiman itu zat yang mempunyai hikmah. Allah itu maha tahu dan maha menghukumi atau mempunyai hikmah. Maka apa yang disampaikan Allah ikuti, apa yang diperintahkan Allah ikuti, karena Allah maha tahu mana yang maslahah untuk kamu, mana yang bahaya untuk kamu, yang memudaratkan kamu. Allah tahu semua. Maka ikutilah Allah, zat yang maha mengetahui itu. Watabi, dan mengikutilah kamu Muhammad, ma, pada apa-apa, yuha, yang diwahyukan apa ma, ilaika, pada engkau Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Dan ikutilah Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Jangan mengikuti orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Ikutilah Al-Quran, pasti benarnya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Quran ini adalah jalanku yang benar, maka ikutilah Al-Quran itu, pasti benarnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian, iku khabiron, maha waspada. Artinya maha tahu, maha tahu. Nah, Allah itu tahu dengan jelas terhadap apa yang kamu kerjakan, pasti tahu. Nah, kamu mengikuti Al-Quran apa tidak, menyelisih Quran apa tidak, Allah itu tahu. Wa tawakal, dan pasrahlah engkau Muhammad, alallahi, atas Allah. Dan setelah ngikuti Al-Quran, nanti hidup kamu bagaimana, serahkan pada Allah.
Nah, nanti Allah yang mencukupi. Wa kafa, dan cukup billahi, dengan Allah, apanya, wakilan, zat yang dipasrai. Cukup Allah sebagai zat yang dipasrai. Maka pasrahlah kepada Allah. Nah, kalau sudah berpegang teguh pada Al-Quran, nanti kehidupan kamu bagaimana, serahkan pada Allah. Lau annakum tawakkaltum ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair taudu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Burung itu pagi hari keadaan lapar, sore kembali ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Nah, artinya kalau kamu sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, nanti Allah yang akan mencukupi pertolongannya. Gitu. Nah, demikian juga kita. Ini perintah khususnya kepada Nabi Muhammad, tapi umumnya kepada kita semua. Karena kita umat Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti Al-Quran, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus mengikuti Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad diperintah untuk tawakal kepada Allah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad juga diperintah untuk tawakal kepada Allah. Nanti Allah yang mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah lah zat yang mencukupi. Ma ja'ala, tidak menjadikan sapa Allahu Allah lirajulin, bagi seorang laki-laki, tidak menjadikan min qalbaini, pada dua hati, fi jaufihi, di dalam dadanya rajul. Fi jaufi bermakna fi sadrihi, di dalam dadanya. Allah itu tidak memberi seorang laki-laki punya dua hati di dalam dadanya. Gak punya. Ya satu, hatinya satu. Artinya ketika orang itu sudah fokus pada salah satu urusan, pasti dia akan tidak bisa fokus pada yang lain. Dalam satu waktu, ketika sudah fokus pada satu urusan, satu pekerjaan, maka dalam satu waktu itu tidak bisa dicampuri dengan urusan yang lain. Nah, ceritanya waktu itu, ada orang kafir Quraisy namanya Jamil bin Asad. Jamil bin Asad ini mengaku kalau diberi hati dua, saya itu hati saya dua, mengalahkan Muhammad. Nah, sehingga saya karena punya hati dua, umpama salah satunya lupa, yang lain mengingatkan. Nah, berarti saya lebih pintar daripada Muhammad. Nah, ketika perang Badar, orang-orang musyrik Mekah kalah. Nah, termasuk Jamil bin Asad ini ikut perang dalam perang Badar itu. Begitu dia kalah, lari sambil bawa sandal, yang satu dibawa pakai tangan, yang satu dipakai. Satu pasang itu, yang satu pakai sandal, yang satu sandalnya lepas dibawa pakai tangan. Ketemulah dengan Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan ya belum masuk Islam. Ditanya oleh Abu Sufyan, bagaimana keadaan kamu? Keadaan pasukan Mekah. Wah, kalah. Kita kalah. Nah, terus Abu Sufyan tanya, lah kenapa kamu kok kaki kamu yang satu pakai sandal, yang satu kamu pegang pakai tangan? Wah, saya lupa. Nah, saya lupa. Saya lari ini saking bingung saya, saking takut saya lari. Nah, sambil bawa sandal, satu dipakai, satu dibawa pakai tangan. Nah, dari situ barulah orang-orang menyadari ternyata dia tidak benar. Pengakuannya katanya diberi
dua hati itu nggak benar. Hatinya ya tetap satu. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini juga. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu hati kita satu. Tapi kalau melakukan pekerjaan bergantian, nah itu bisa. Bergantian bisa. Tapi kalau satu waktu kita melakukan dua pekerjaan sekaligus nanti berhasil semua, nah nggak bisa. Hati kita satu. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan siapa Allah azwajakum pada istri-istri kalian. Allai, yang atau beberapa perempuan, tudzahiruna, yang sumpah zihar kalian, minhuna, pada istri, tidak dijadikan ummahatikum, pada beberapa ibu kalian. Allah tidak menjadikan istri yang sudah kamu sumpai zihar terus betul-betul sebagaimana ibu kandungmu, itu tidak. Istri tetap istri walaupun sudah disumpai zihar. Sumpah zihar itu adalah sumpah kepada istri, sumpahnya suami kepada istri, menganggap istrinya itu sebagaimana ibunya. Nah, wallah anti alayya haramun anti kadzohri ummi. Nah, demi Allah kamu itu bagiku haram, kamu sebagaimana punggungnya ibuku. Nah, engkau sebagaimana ibuku. Nah, kalau sudah begitu anggapannya, berarti istri itu hukumnya sama dengan ibu, haram untuk dikumpuli. Nah, itu tidak. Kalau kamu punya pendapat istri yang sudah disumpah zihar itu sama dengan ibu kamu, itu salah. Istri tetap istri, jadi tetap boleh dikumpuli. Nah, tetap boleh dikumpuli, dijimak boleh, tapi syaratnya membayar kafaroh. Itu seperti yang tertulis di dalam surat Mujadalah itu ayat 3 sampai 4. Yaitu kafarohnya memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu ya memberi makan, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu ya memberi makan 60 orang miskin. Surat Mujadalah ayat 3 sampai 4. Ini terjadi dulu pada Aus bin Somit. Sahabat Aus bin Somit itu sumpah zihar kepada istrinya yang bernama Haulah bintu Sa'labah. Haulah bintu Sa'labah. Nah, perasaan Aus bin Somit, karena dia sudah sumpah zihar kepada istrinya, maka dia anggap istri itu sudah nggak boleh dikumpuli lagi. Nah, akhirnya singkat cerita turunlah ayat ini. Jadi istri tetap istri, tidak bisa hukumnya sebagai ibu. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan siapa Allah ad'iyaakum, pada beberapa anak angkat kalian, tidak dijadikan abnaakum, pada anak-anak kalian. Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu itu sebagai anak kandungmu, itu tidak. Anak angkat statusnya tetap sebagai anak angkat. Ya tidak bisa mewaris, tidak bisa diwaris. Itu kalau anak angkat seperti itu, nggak sama. Nggak bisa anak angkat dianggap sebagai anak kandung, itu nggak bisa. Dzalikum, demikian itu semua, termasuk nganggap istri yang disumpahi zihar sama dengan ibunya,
atau anak angkat sama dengan anak kandung. Iku qaulukum, ucapan kalian, biafwahikum, dengan beberapa mulut kalian. Itu ucapan kamu itu, bukan ketentuan dari Allah itu. Nah, itu ucapan kamu sendiri, pendapat kamu sendiri. Wallahu, Allah iku yaqulu, berfirman siapa Allah, al-haqqa, pada yang hak. Sementara Allah itu firmannya pasti benar. Kalau Allah mengatakan istri tetap istri, ya hukumnya tetap istri. Anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa dikatakan sebagai anak kandung. Itu haknya begitu. Wa huwa, dan Allah iku yahdi, menunjukkan siapa Allah, as-sabila, pada jalan yang benar. Nah, Allah juga zat yang menunjukkan jalan yang benar. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, ya harus kita ikuti, karena memang benernya begitu. Nah, ud'uhum, memanggillah kalian, hum, pada mereka anak angkat, li'abaihim, bagi bapak-bapak mereka. Artinya, panggillah anak angkatmu itu dinasabkan sesuai dengan bapaknya. Jadi panggillah anak angkat itu dengan dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Nah, seperti Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Nah, Zaid itu bapak aslinya adalah Harithah. Nah, oleh para sahabat, Zaid itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Anak angkat tetap anak angkat. Panggillah sesuai dengan bapaknya. Ya Zaid ibnu Muhammad. Lah, itu nggak boleh. Harus kamu sesuaikan dengan bapak kandungnya. Ya Zaid ibnu Harithah. Nah, itu. Huwa, itu panggilan, memanggil sesuai dengan bapaknya. Iku aku satu, lebih adil. Artinya lebih benar, indallah, bagi Allah. Kamu memanggil sesuai dengan nama bapaknya, itu lebih benar bagi Allah. Nah, karena memang bapaknya dia. Nah, kalau bapak angkat itu berarti bukan bapak kandung. Nah, maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa anak angkat itu hukumnya tetap anak angkat, walaupun diramut sejak bayi sekalipun, tetap itu anak angkat, tidak bisa dikatakan sebagai anak kandung. Nah, sehingga kalau itu anak angkat itu laki-laki, maka dengan ibu angkatnya ya tidak mahram. Nanti kalau udah besar nggak mahram. Nah, nggak boleh lihat auratnya dan sebagainya. Kalau anak angkat itu perempuan, ya dengan bapak angkatnya itu, maka juga sama, nggak boleh. Nanti setelah besar nggak boleh lihat auratnya, nggak boleh. Nah, anak angkat tetap anak angkat. Fa'ilam ta'lamu, maka jika tidak mengetahui kalian, aba'ahum, pada bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum, maka saudara kalian, beberapa saudara kalian, fiddini, di dalam agama, wa mawalikum, dan beberapa kekasih kalian atau bekas budak kalian. Jika kalian tidak tahu siapa bapak kandungnya, nah, siapa bapak kandungnya, kamu tidak tahu siapa bapak kandung, ya sudah, maka mereka itu adalah saudara kamu dalam agama, kalau memang dia muslim. Nah, kalau dia itu seagama dengan kamu, berarti itu saudara muslim kamu, gitu. Atau itu adalah bekas budak kamu, kalau memang dia sudah dimerdekakan, seperti Zaid bin Harithah. Bagi yang tidak tahu, ya Zaid Maula Muhammad SAW. Nah, itu. Atau mawal bermakna kekasih dalam agama, atau kekasih dalam urusan agama.
Itu kalau tidak tahu ya sudah, kamu panggil ya akhi, nah, ya akhi. Nah, atau kalau tahu ini bekas budaknya Nabi Muhammad, karena diangkat jadi anak sekaligus budaknya waktu itu kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Ya Zaid Maula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Zaid Maula Rasulillah. Nah, itu. Kalau tahu bapaknya, bapak kandung ya Zaid ibnul Harithah. Nah, termasuk ayat ini diturunkan karena waktu itu para sahabat memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Para sahabat memanggil Zaid bin Harithah itu adalah Zaid bin Muhammad. Bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid anak laki-lakinya Muhammad. Akhirnya turunlah ayat itu. Walaisa, dan tidak ada alaikum atas kalian opo junahun dosa, fima di dalam apa-apa akhtotum yang salah kalian, artinya salah tidak sengaja, bihi dengan ma, walakin tetapinya ma apa-apa ta'ammadat yang sengaja, opo kulubukum beberapa hati kalian. Nah, kamu memanggil anak angkat itu, kamu nasabkan dengan bapak angkat, tapi kamu manggilnya itu tidak sengaja, karena taunya ya begitu, itu tidak dosa. Tidak dosa. Nah, karena tidak tahu siapa bapak aslinya, dianggap bapak aslinya ya bapaknya itu, ternyata itu bapak angkat, sehingga kamu manggilnya ya sesuai dengan bapak angkatnya. Itu karena kamu tidak sengaja, ya nggak masalah, tidak dosa. Nah, yang dosa itu adalah yang kamu sengaja, hati kamu sengaja, kamu sudah tahu siapa bapak kandungnya, tapi nekat kamu panggil, kamu nisbatkan dengan bapak angkatnya. Lah itu yang dosa. Itu yang dosa, nggak boleh. Nah. Wakana, dan ada sopo Allahu Allah, iku ghafurun, maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Nah, Allah itu maha pengampun, termasuk mengampuni dosamu yang memanggil tidak sesuai dengan bapak kandungnya. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ini kalau kita mengangkat anak, nah ini supaya dijaga betul, jangan sampai dianggap sebagai anak kandungnya, karena nanti membawa konsekuensi hukum. Masalah warisan itu ada konsekuensinya. An-Nabiyyu, Nabi Muhammad, iku aula, lebih berhak, bil mu'minin, pada orang-orang iman, min anfusihim, daripada diri mereka. Ini ada dua pengertian. Nabi Muhammad itu lebih berhak untuk dicintai, ditaati, diikuti, daripada diikuti oleh orang-orang iman, daripada orang iman mencintai diri mereka sendiri, daripada orang iman mengikuti, mentaati diri mereka sendiri. Mereka lebih berhak, lebih wajib mengikuti Rasulullah, lebih taat kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri. Nah, lebih cinta kepada Rasulullah daripada cinta pada diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu lebih berhak mengatur atau memikirkan, meramut pada orang-orang iman daripada orang iman meramut diri mereka sendiri. Nah, itu sampai-sampai Nabi Muhammad itu bersabda, barang siapa yang mati meninggalkan hutang, tanggungan, maka akulah yang berhak untuk ngurusi itu semua. Nah, barang siapa yang mati meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Sampai begitu itu. Nah, sampai begitu itu Nabi lebih ngeramut
ngurusi kepada orang-orang iman daripada orang iman ngurusi dirinya sendiri. Wa azwaju, sedangkan istri-istrinya Nabi iku ummahatuhum, beberapa ibu mereka. Artinya hukumnya sama dengan atau seperti ibu mereka sendiri. Istrinya Nabi Muhammad, istri-istrinya Nabi Muhammad itu sebagaimana istri mereka orang iman. Artinya gimana? Ini di dalam keharuman untuk menikahi, termasuk di dalam menghormati. Nah itu nggak boleh setelah Nabi wafat terus orang iman menikahi Aisyah radhiyallahu anha, nggak boleh. Menikahi Ibu Hafsah, Ibu Maimunah, nggak boleh. Haram hukumnya, karena sama dengan ibunya sendiri. Demikian juga dalam menghormati juga sama dengan menghormati ibu mereka sendiri. Wa ulul arham, sedangkan orang-orang yang mempunyai famili, ba'duhum, sebagian mereka, iku aula, lebih berhak mewaris, biba'din, dengan sebagian yang lain, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, Lauhil Mahfud atau Al-Quran, minal mu'minin, daripada orang-orang iman, yaitu orang Ansor, wal muhajirin, dan daripada orang-orang muhajir. Illa, kecuali antaf'alu, jika berbuat kalian, ila auliyaikum, pada beberapa kekasih kalian, ma'rufan, pada perbuatan yang baik, yaitu maksudnya wasiat, memberi wasiat. Nah, orang-orang yang masih ada hubungan famili satu dengan yang lain itu lebih berhak mewaris karena masih ada hubungan famili, gitu. Lebih berhak mewaris, dan itu sudah tercantum di dalam Lauhil Mahfud atau dalam Al-Quran. Antara famili satu dengan famili yang lain itu bisa mewaris, lebih berhak mewaris daripada orang Ansor maupun orang Muhajir, gitu. Sama-sama orang iman. Nah, yang satu meninggal, salah satu meninggal, maka yang berhak mewaris ya keluarganya itu, familinya dia. Nah, orang Muhajir, orang Ansor yang tidak ada hubungan famili tidak punya hak untuk mewaris. Nah, kecuali antaf'alu ila auliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian itu berbuat baik pada kekasih kalian, boleh, yaitu wasiat. Walaupun bukan familinya, diwasiati boleh. Nanti kalau saya mati, nah 1/3 harta saya untuk si fulan itu. Padahal nggak ada hubungan famili, itu boleh. Tapi maksimal 1/3. Yang boleh diwasiatkan itu maksimal 1/3 harta. Jangan sampai lebih. Kasihan ahli warisnya nanti sedikit yang diwaris. Karena telah ada apa dzalika, demikian itu yang di atas tadi, fil kitabi, di dalam kitab Lauhil Mahfud atau Al-Quran, iku masturun, telah tertulis. Nah, seperti itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud sana atau dalam Al-Quran. Itu bagaimana aturan warisan, bagaimana aturan wasiat, sudah tertulis semua. Itu termasuk Nabi itu lebih berhak mengatur, ngeramut pada orang iman, atau lebih berhak ditaati oleh orang iman daripada diri mereka sendiri. Itu sudah tertulis di dalam kitab sana, di dalam Lauhil Mahfud maupun Al-Quran. Kalau Al-Quran urusan waris ya surat An-Nisa itu ayat 11, 12 dan 176. Wa'id, dan ketika itu ceritakan Muhammad pada kaummu, ketika itu akhadna, mengambil aku Allah, minan nabiyyina, dari beberapa nabi,
mitsaqahum pada janji mereka, wa minka dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhin dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan dari Nabi Isa ibni Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Ceritakan Muhammad kepada kaummu, ketika itu aku mengambil janji pada para nabi, juga kepadamu Muhammad, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, ini termasuk rasul-rasul yang tergolong ulul azmi. Nah, rasul-rasul yang tergolong ulul azmi, rasul yang punya ketetapan, kesabaran, kekuatan iman dan sebagainya. Nah, apa janjinya? Oleh Allah dijanji sanggup menyampaikan risalah Allah, sanggup sabar di dalam perjuangan menyampaikan risalah Allah. Itu sudah dijanji oleh Allah. Nah, sudah dijanji oleh Allah. Wa akhadna dan mengambil aku Allah minhum dari mereka para nabi mitsaqan pada janji ghalidhan yang kuat. Mereka aku janji dengan janji yang kuat, harus dilaksanakan betul. Menyampaikan risalah Allah harus ditetepi, harus dilaksanakan betul. Jangan mundur karena dicaci maki. Jangan mundur karena menghadapi cobaan. Jangan, harus disampaikan risalah Allah itu. Nah, itu sudah dijanji. Nah, lias Allah supaya bertanya siapa Allah. As-sadiqin pada orang-orang yang sungguh, yaitu para nabi tadi, an sidqihim tentang kesungguhan mereka. Nah, adanya Allah itu mengambil janji mereka, itu Allah nanti ingin mengurus kesungguhan mereka di dalam netepi janji mereka menyampaikan risalah Allah itu. Nanti akan diurus oleh Allah. Nah, pertanggungjawaban sebagai Rasul menyampaikan risalah Allah sampai di mana? Itu Allah akan bertanya. Nabi, para nabi saja dijanji seperti itu. Nah, berarti termasuk kita dulu juga sama dijanji oleh Allah. Sanggup iman, sanggup taat. Wa ada dan menyiapkan siapa Allah lil kafirin untuk orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasul. Aku siapkan, Allah menyiapkan adzaban pada siksaan aliman yang pedih. Nah, Allah menyiapkan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang kufur, yang mendustakan Rasul. Nah, itu. Kalau kita nggak mau mengikuti Nabi Muhammad juga sama, akan disiapkan neraka yang panas, neraka yang menyakitkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allah, pada nikmat Allah alaikum, atas kalian, yaitu nikmat yang diberikan Allah pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab. Ketika itu ja'atkum, datangkum pada kalian sopo junudun, beberapa bala kafir, bala tentara kafir. Fa arsalna, maka mengutus aku Allah alaihim, atas mereka, rihan pada angin, wa junudan dan pada beberapa bala tentara, lam tarauha yang tidak melihat kalian pada bala tentara, yaitu para malaikat. Hei orang-orang iman, ingatlah nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian waktu perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika itu banyak bala tentara orang-orang kafir datang kepada kamu untuk ngepung, memblokade kamu. Nah, akhirnya singkat cerita, aku mengutus angin yang menyiksa mereka, angin yang dingin yang menyiksa mereka. Dan aku menurunkan pasukan yang tidak kamu lihat, yaitu para malaikat. Nah, akhirnya mereka lari tunggang langgang karena diterjang angin, atau kemah-kemah mereka porak-poranda diterjang angin.
dan juga Allah menurunkan malaikat. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Wa kana dan ada sapa Allahu Allah bima dengan apa-apa tak maluna yang mengerjakan kalian, iku basirun maha melihat. Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan semua. Allah tahu semua itu. Nah, kenapa terjadi perang Ahzab? Nah, ceritanya, jadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah itu segolongan orang Yahudi itu datang menjumpai orang-orang kafir Quraisy di Mekah sana. Mereka orang Yahudi ini mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad. Mengajak orang-orang kafir Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, orang Yahudi itu berkata, agama kamu itu lebih baik daripada agamanya Muhammad. Nah, maka kita harus memerangi mereka. Nah, sudah. Akhirnya terpengaruh orang-orang kafir Mekah itu terpengaruh. Ya siap. Nah, terus orang Yahudi datang lagi ke Gotofan, desa Gotofan. Terus desa Qais, Goilan, dan sebagainya. Mereka diajak bersekutu untuk memerangi Nabi Muhammad. Nah, itu. Begitu Nabi Muhammad mendengar bahwa orang Mekah dan orang-orang Yahudi ternyata siap untuk melawan orang iman, menghancurkan orang iman yang ada di Madinah, wah, Nabi Muhammad langsung mengadakan musyawarah. Gimana ini? Nah, akhirnya atas usul Salman Al-Farisi, maka dibikinlah kalen, parit besar, nah, di sekeliling Madinah. Di sekeliling Madinah, kota-kota yang biasa dilewati masuk ke kota Madinah itu digali parit besar. Nah, sampai begitu itu. Nah, dikepung selama kurang lebih 1 bulan. Orang iman yang di Madinah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy selama kurang lebih 1 bulan. Diblokade. Nggak bisa keluar, umpama sekarang di lockdown. Nah, sekarang itu di lockdown. Nggak bisa kemana-mana sudah. Nah, Nabi Muhammad membuat parit atas usulan dari atas Madinah. Dari atas Madinah. Yaitu dari arah dari arah atasnya Madinah. Yang datang waktu itu adalah Gotofan, orang-orang Gotofan, kemudian penduduk Najd, kemudian orang-orang Hawazin, dan orang-orang Bani Nadir. Nah, jadi orang-orang Gotofan, orang-orang Najd, kemudian orang-orang Hawazin, dan Bani Nadir. Itu datang dari atasnya Madinah, wilayah atasnya Madinah. Wa min asfala, dan dari yang lebih bawah minkum dari kalian. Dan ada juga yang bala tentara kafir itu datang dari bawahnya Madinah, yaitu dari arah Mekah, yaitu orang-orang kafir Quraisy, kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu ikut menyerang dari bawah. Wes pokoknya dari atas dari bawah dikepung semua. Dan ketika itu zagot menyimpang. Opo al-abasoru beberapa mata. Wa balagot dan telah sampai.
Opo al-qulubu beberapa hati, sampai al-hanajiro pada beberapa tenggorokan. Saking takutnya, bingungnya itu sampai, wah, mata itu nggak bisa fokus. Mata itu nyimpang, wes. Kemudian hati itu udah yang dipikir macam-macam itu. Nah, soalnya saking takutnya, saking bingungnya, dari sembarang arah dikepung oleh orang-orang kafir. Nah, wa tazunnuna, dan menyangka kalian orang-orang iman, menyangka kalian bilai dengan Allah adzununa pada beberapa persangkaan. Dan pada waktu itu kalian menyangka macam-macam. Kalau yang iman sih ya menyangka, wah pasti ada pertolongan ini nanti. Kalau orang munafik, dia meyakini, wah ini pasti kita kalah ini. Wong kita sudah dikepung sembarang arah kok. Nah itu ada yang meyakini Allah akan memberikan pertolongan. Ada orang munafik akan punya persangkaan bahwa Allah tidak mungkin menolong. Wah kita sudah nggak ada pertolongan lagi nih kita ini. Nah, persangkaan kamu macam-macam. Karena waktu itu ya panik, di mana orang kafir itu setelah datang itu ternyata bala tentaranya berjumlah 12.000 orang. Sementara orang iman waktu itu 3.000 orang. 3.000 musuh 12.000. Berarti 1 banding 4. 1 banding 4. 3 lawan 12. Nah, 12.000. Wah, luar biasa. Sehingga orang iman ya persangkaannya macam-macam. Takut, bingung. Wah, nanti gimana ini? Istri saya nanti gimana? Siapa yang ramut? Wah, pokoknya bingung waktu itu. Hunalika di situ ibtulia dicoba sapa al mukminun, orang-orang yang beriman. Nah, disitulah orang iman dicoba bagaimana keimanannya, bagaimana kefahaman agamanya, dicoba betul oleh Allah. Nah, wazulzilu, dan digonjang-ganjing mereka, zilzalan dengan gonjang-ganjing, syadidan yang berat. Dan orang iman itu, wah pada saat itu keadaan goncang, wis. Madinah itu goncang, ya gimana, nggak ada bahan makan masuk, atau mau jual ya nggak bisa, jual tanah ya nggak bisa, dikepung oleh orang musyrik. Udah pokoknya wis di lockdown itu sudah. Nah kayak di lockdown itu, mereka keadaannya bingung, mereka digonjang-ganjing seperti itu. Nah, tiba-tiba Allah mendatangkan pertolongan. Setelah 1 bulan dikepung, tiba-tiba mereka diporak-porandakan oleh angin besar. Nah itu karena tawakalnya kepada Allah, Allah memberikan pertolongan. Itu. Moga-moga Allah paring barokah. Orang iman mendapat cobaan yang besar pada waktu perang Ahzab itu. Ya lapar, ya takut, ya bingung, ya dingin, awalnya pas dingin. Nah, dan digonjang-ganjing, wis keadaan tidak kondusif, tidak enak, dikepung oleh musuh dari berbagai arah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian pengajian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Insyaallah nanti akan kita teruskan di sesi berikutnya. Untuk itu jangan sampai bosan untuk tetap mengaji, dan semoga apa yang kita kaji Allah paling menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.